Guys, lagi nyari handphone murah tapi malas dapat chipset yang gak jelas. Gue paham banget sih. Karena Snapdragon emang masih jadi idola banget nih buat banyak orang. Dari yang flagship sampai yang kelas menengah. Nah, buat kalian yang punya budget mepet di angka 1 sampai 1,9 jutaan, di sini Pricebook udah ngerangkum pilihannya, bro. Ya, meskipun performanya bukan yang paling ngebut ya buat libas game berat, tapi buat aktivitas harian kalian, ini masih sangar banget kok. So, ini dia daftar handphone Snapdragon sejutaan yang wajib kalian lirik, guys. Pertama, kalau kalian lagi nyari handphone yang tahan banting tapi budgetnya cuma sejutaan, ada Oppo A3X nih, salah satu kandidat terbaiknya. Lu bayangin aja, bro, handphone Snapdragon semurah ini udah punya sertifikasi military MIL STD 810H dan juga rating IP54. Jadi mau kena debu, guncangan, ataupun kecipratan air, dia tuh masih santai banget, bro. Layarnya yang udah 6,67 inci 90Hz juga punya fitur Splash Touch yang ngebikin tetap responsif meskipun jari kalian tuh lagi basah. Nah, buat kalian nih yang sering aktivitas outdoor ataupun kerja di lapangan, gue rasa fitur ini bakal ngebantu banget, bro. Masuk ke urusan performa, Oppo A3X guys pakai Snapdragon 6S Gen 1. Emang sih bukan yang paling kencang di kelasnya. Apalagi nih penyimpanannya masih pakai tipe eMMC yang agak slow gitu buat buka tutup aplikasi berat. Tapi kalau cuma buat scrolling harian, handphone ini masih bisa banget kok diandelin. Apalagi nih ya, baterainya tuh awet banget. 5100 mAh dengan fast charging 45 watt. Ngisi daya 50% cuma butuh waktu 30 menit doang loh. Plus ada fitur smart chargingnya juga nih yang bikin umur baterai kalian itu awet sampai 4 tahun. Oh iya, kalau butuh suara yang kencang, ada juga nih Ultra Volume Mode yang bisa diputar sampai 300%. Tapi jujur ya, namanya juga handphone 1 jutaan. Jelas tetap ada beberapa poin yang harus kalian kompromiin. Seperti layarnya masih HD+, jadi jangan ngarep ketajaman yang luar biasa banget. Kamera belakangnya pun cuma 8 megapiksel nih, standar lah buat sekadar dokumentasi. Dan bakal kewalahan sih di kondisi minim cahaya. Terus ya, handphone ini juga belum ada NFC-nya, bro, dan juga sensor gyroscope. Jadi kesimpulannya, kalau prioritas kalian adalah handphone yang tangguh, kemudian baterai badak, dan gak gampang rusak, gue rasa Oppo A3X bisa kalian pilih nih. Tapi kalau misalkan lu semua gamers berat ataupun hobi fotografi, mending lirik rekomendasi gue yang setelah ini, bro. Kalau nyari handphone yang harganya miring tapi versi yang lebih baru guys, ada Oppo A6X. Nah, handphone ini datang dengan ngebawa opsi RAM dan juga storage yang variatif banget. Mulai dari harga 1,5 jutaan sampai 2,6 jutaan. Buat kalian nih yang lagi nyari handphone tahan banting buat kerja lapangan ataupun jadi driver ojol, ini bisa jadi jawaban banget, bro. Nih gue kasih tau ya, nilai jual utamanya adalah baterainya yang raksasa di angka 6500 mAh. Di saat handphone lain 1 jutaan itu masih banyak mentok di angka 5000 mAh, si A6X ini guys pede banget loh tampil beda. Desainnya juga tangguh ya, udah dapat sertifikasi IP64 yang tahan debu dan juga cipratan air. Nah, kalau layarnya cakep banget guys buat kelas harganya. Pakai panel 6,67 inci yang udah didukung sama refresh rate di angka 120 Hz. So, buat scrolling sosmed ini gue jamin bakal mulus sih. Dapur pacunya pun di-upgrade ya, pakai Snapdragon 685 dengan Antutu benchmark kisaran 429 ribuan. Kabar baiknya lagi ya, Oppo tuh akhirnya loh ninggalin teknologi eMMC jadul yang diganti pakai UFS 2.2 yang jauh lebih ngebut banget nih buat buka tutup aplikasi. Tapi kalian harus siap ya sama beberapa obat pahitnya nih. Yang pertama, kameranya tuh malah turun speknya, jadi 13 megapiksel doang dibandingkan sama pendahulunya si A5X. Kedua, baterai segede tank ini guys cuma dibekalin sama pengisian daya 15 watt doang loh. Lu bayangin deh, butuh waktu lebih dari 3 jam buat ngecas sampai penuh loh. Selain itu speakernya juga masih mono nih, nggak ada fitur NFC dan juga slot SIM-nya itu masih hybrid. Jadi kesimpulannya menurut gue ya, Oppo A6X ini cocok banget buat kalian yang prioritasnya adalah baterai super awet, bodi tahan banting, dan layar mulus di harga sejutaan. Tapi memang nggak terlalu mikirin kualitas foto ataupun kecepatan ngecas. Gimana nih menurut kalian? Worth it nggak sih buat harga sejutaan, bro? Nah, kayak yang sebelumnya gue mention nih, di harga 1 jutaan juga ada Oppo A5X dengan harga kisaran 1,8 sampai 1,9 jutaan. Handphone ini punya nilai jual yang jarang ada loh di kelasnya, yaitu sertifikasi MIL STD 810H dan juga rating IP65. Artinya, mau jatuh dari ketinggian 1,5 meter pun ataupun kena guyur air hujan, handphone ini bakal tetap santai diajak tempur, bro. Bukan cuma tangguh fisik, tapi napas handphone ini juga panjang banget guys. Berkat baterai monster di angka 6000 mAh. So, mau dipakai buat maraton sosmed 2 hari sekalipun, bakal kuat nih handphone. Apalagi nih ya, pengisiannya udah didukung sama 45 watt Super VOOC.
Sementara buat urusan layar, kalian bakal dimanjain sama panel 6,67 inci 90Hz yang super tajam lah sampai angka 1000 nits. So, lu semua nggak perlu merem-melek lagi lah kalau ngeliat handphone di bawah terik sinar matahari. Dan berpacunya sendiri pakai Snapdragon 6S Gen 1 ya, dengan RAM sampai 8GB. Buat kalian nih yang hobi main Mobile Legends ataupun multitasking harian, performanya tuh masih tergolong aman dan juga mulus kok. Tapi ya memang, ada yang perlu kalian catat nih. Seperti layarnya tuh masih resolusi HD+. Penyimpanannya pun masih pakai tipe eMMC yang bukan paling ngebut. Dan kameranya cuma pakai lensa tunggal 32 megapiksel tanpa ada sensor ultrawide. Jadi kalau kalian pelajar, pekerja mobile, ataupun kalian yang sering ceroboh jatuhin handphone, gue rasa Oppo A5X adalah pilihan value for money yang cerdas bro. Tapi kalau kalian hardcore gamer ataupun pemburu foto estetik, mungkin lo semua perlu nyari handphone kompetitor yang lain. Tentu dengan budget yang harus ditambah lagi bro. Kalau kalian bosan ataupun gak cocok sama Oppo, slow guys, mungkin Samsung Galaxy A05s bisa jadi solusinya. Karena kebetulan smartphone yang di awal rilis itu harganya masih 2 jutaan lebih, sekarang tuh harganya turun jadi 1,7 jutaan aja. Selain udah diperkuat sama chipset Snapdragon, ponsel ini juga udah punya layar lebar ya, dengan refresh rate cukup tinggi, dan kamera belakang yang bisa ngerekam video sampai 60 fps. Cuman sayangnya nih, handphone ini juga punya beberapa kekurangan, seperti jumlah sensor yang masih belum lengkap, gak ada NFC, kemudian gak ada kamera ultrawide, sama speakernya nih guys, juga masih mono. Ya namanya juga handphone sejutaan ya, harap maklum lah. Tapi nih, meskipun Samsung Galaxy A05s masuk dalam kategori seri terendah dari hierarki handphone Samsung, handphone ini tetap kok mampu mencuri perhatian publik, lantaran punya beberapa macam kelebihan nih. Salah satunya adalah kelebihan dari desainnya yang minimalis, dengan pilihan warna yang menarik. Pada bagian belakang ponsel guys, lensa kamera itu dibiarin nongol tanpa adanya modul yang menonjol. Alhasil nih ya, Samsung tuh berhasil loh menghasilkan kesan tegas gitu dan juga elegan untuk handphone Samsung di kisaran harga 2 jutaan. Samsung Galaxy A05s ini juga punya baterai yang besar ya, dengan pengisian cepat 25 watt. Dengan dukungan juga nih perbaruan software selama 2 tahun dan update security patch selama 4 tahun. Nah, dengan ngelihat potensi yang ada, gue rasa sih ini nggak mengherankan ya kalau masih banyak yang minat banget loh sama handphone Samsung yang satu ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa ya guys, gue mau ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuman di channel YouTube Ricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa nih, kalian harus like, subscribe, dan aktifin loncengnya guys, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya bro. Nah, handphone Snapdragon 1 jutaan terbaik yang bisa gue rekomendasiin ke kalian nih di awal tahun 2026 adalah Vivo Y27s. Ya meskipun umur handphone ini udah lewat 1 tahun lebih guys, tapi handphone itu masih punya desain modern flat frame loh, dengan warna green garden dan juga burgundy black yang kelihatan premium banget bro. Tapi lu jangan cuma lihat kulitnya aja ya guys, isinya juga harus lu lihat nih. Kelebihan utamanya itu ada di memori, dengan RAM 8GB yang bisa ditambah lagi 8GB extended RAM. Kalian juga bisa nih buka 25 aplikasi sekaligus tanpa ada drama lag. Buat lo semua nih yang mobilitasnya tinggi, handphone ini udah punya NFC ya buat top up e-money. Dan baterai 5000 mAh-nya udah didukung sama 44 watt flash charge. Layarnya pun tajam banget ya guys, resolusinya Full HD Plus Sunlight Screen yang tetap kelihatan jelas nih meskipun kalian lagi di bawah terik sinar matahari. Plus bodinya juga udah tahan debu loh, kemudian tahan percikan air berkat sertifikasi IP54 dan anti gores juga. Paket lengkap banget nggak sih guys buat harian nih bro. Tapi jelas nggak ada gading yang tak retak. Ada 2 catatan penting nih buat kalian, dimana handphone ini tuh sering banget dikeluhin agak overheat kalau dipakai kerja keras kelamaan. Selain itu, buat kalian yang hobi fotografi pemandangan, siap-siap kecewa karena belum ada tuh lensa ultrawide-nya. Jadi kalau kalian mau ambil foto dengan sudut pandang yang lebar, kalian harus mundur manual banget nih. So, kesimpulannya Vivo Y27s ini guys, masih cocok banget lah buat kalian yang nyari handphone stylish dengan performa multitasking yang lancar dan baterainya juga oke. Tapi kalau prioritas kalian adalah fotografi atau gaming berat yang bikin mesin panas, mending mikir-mikir lagi deh bro. So, gimana nih? Ada yang masuk kriteria kalian gak sih? Komen lah guys di kolom komentar di bawah bro. Sekalian gue pamit, assalamualaikum.